Nah, adapun variabel dalam tutorial ini yaitu variabel X1-nya yaitu akses layanan, X2 yaitu kualitas pelayanan, dan variabel X3 yaitu kepuasan konsumen, sedangkan variabel Y yaitu loyalitas konsumen. Dari 3 variabel X dan 1 variabel Y, maka hipotesisnya ada 4. Yang pertama, H01 akses layanan terhadap loyalitas konsumen, H2 yaitu kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen, H3 yaitu kepuasan terhadap loyalitas konsumen, di mana hipotesis 1 sampai hipotesis 3 merupakan hipotesis ataupun pengujian secara parsial, sedangkan hipotesis keempat yaitu secara simultan. Oke, langsung saja, ini data yang saya miliki. Terdapat 50 responden. Langsung kita copy. Kita buka SPSS-nya. Kemudian kita paste. Kita ke variable view. Kembali ke Excel. Kita blok namanya. Kita copy. Kemudian kita pastekan ke bawah. Kita copy kembali. Kemudian kita paste di sini. Nah, dikarenakan ini merupakan data primer, maka tahap awal yang harus kita lakukan yaitu kita harus melakukan pengujian kualitas data, ataupun yang pertama yaitu uji validitas. Caranya, correlate bivariate, kita blok indikator variabel X1 dan skor totalnya, pindahkan ke sisi kanan, kemudian OK. Nah, ini dia untuk variabel X1-nya. Kemudian untuk X2-nya kita keluarkan, kita blok yang X2 dan skor totalnya. Oke. Kemudian yang X3-nya kemudian yang variabel Y-nya. Nah, selanjutnya kita lakukan interpretasi hasilnya, teman-teman ya. Sebentar, ini dia Word. Ini dia, teman-teman. Nah, jika R hitung lebih besar daripada R tabel atau signifikan lebih kecil 0,05, maka item pernyataan valid. Nah, untuk X1 yang di atas ini merupakan nilai R hitungnya, sedangkan yang di tengah ini merupakan nilai signifikansinya, teman-teman. Ini dia ya. Ini sudah saya buat dalam bentuk tabel di Word-nya. Nah, untuk R tabelnya, kita kembali ke Excel. Di sini saya sudah buat R tabelnya. Teman-teman bisa mendownload R tabelnya ya. Jumlah sampelnya ada 50. N 50 dikurang 2, 48. Saya menggunakan uji dua arah. Ini dia 0,05. T 0,2787. Nah, ini dia, teman-teman. 2787. Begitu juga untuk variabel yang X2-nya valid semua. X3 juga valid dan variabel Y juga valid. Kemudian selanjutnya kita lakukan uji reliabilitas. Kita masukkan indikatornya saja tanpa kita ikut sertakan skor totalnya. Uji reliabilitas variabel X1, nilai kromat alfanya 0,694. Nah, ini dia 0,694. Kemudian untuk variabel X2-nya
0,710, begitu juga seterusnya. Nol koma 779, kemudian yang terakhir variabel y, nol koma 873. Ini teman-teman sudah reliable semua. Kemudian selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Kita pilih analis, regression, linear. Variabel X kita masukkan ke independen. Variabel Y kita masukkan ke dependent. Kemudian kita pilih save, unstandardized, continue, oke. Di sini saya menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Outputnya kita hiraukan, kita pilih analis, non parametric test. Kemudian kita pilih sampel KS. Kemudian kita masukkan nilai unstandardized-nya ataupun nilai residualnya, teman-teman. Ini dia. Kemudian kita klik OK. Nah, ini dia. Nilai signifikan 0,735 lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji multikoliniaritas. Kita pilih analis, regression, linear, save, kita hilangkan unstandardized-nya, continue, statistik. Untuk cuma menampilkan tabel multicol saja, ini kita hilangkan conteng, kita conteng, ini dia. Oh, karena ini data primer, kita conteng ini dia, dan continue, oke. Nah, ini dia teman-teman. Nah, berdasarkan hasil di atas ataupun tabel di atas, dapat dilihat bahwasanya semua variabel mempunyai nilai toleransi lebih besar dari 0,1 atau nilai FIF lebih kecil daripada 10, nih ya, di bawah 10, dan nilai toleransinya lebih besar daripada 0,1, teman-teman ya. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi ataupun tidak terdapat gejala multikoliniaritas ataupun lolos uji multikoliniaritas. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Di sini saya menggunakan heterosglajer. Maka caranya, nah, di sini pas di SPSS sudah ada nilai residual. Caranya kita pilih transform, compute variable. Di sini saya beri nama ABS underscore res, ketik di sini ABS, buka kurung, masukkan ini dia, tutup kurung, kemudian oke. Kemudian analyze, regression, linear, variabel Y kita ganti dengan ABS residual, statistik, kita conteng kembali yang awal, ini kita hilangkan, continue, oke. Nah, yang kita lihat adalah tabel koefisien. Nah, ini dia teman-teman. Nilai signifikannya yaitu 0,077, 0,229, 0,493, lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu persamaan regresi linear berganda. Kita klik analyze, regression, linear, kita keluarkan, kita masukkan variabel Y, kemudian oke. Nah, nilainya, nilai betanya yaitu di tabel koefisien, ini dia, min 0,523, 0,136, 0,573, 0,051.
Nah, kemudian kita masukkan dalam persamaannya seperti ini. Nah, untuk penjelasannya teman-teman bisa membacanya ya. Ketika dia di sini ada minus, artinya ketika variabel Y mengalami peningkatan, maka variabel X akan mengalami penurunan karena arah hubungannya negatif. Tapi ketika dia tidak ada minus, maka dia hubungan positif. Artinya ketika variabel X mengalami peningkatan, maka variabel Y juga akan mengalami peningkatan. Nah, ini dia. Kemudian uji hipotesis. Yang pertama, koefisien determinasi R². Ini dia model summary. Nilai adjusted R² 0,381 atau 38,1%. Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa variabel X1, X2, dan X3 mampu menjelaskan variabel Y sebesar 38,1%. Sedangkan sisanya 61,9% dijelaskan oleh variabel lain. 61,9 ini didapatkan dari 100 dikurang 38,1 ataupun 1 dikurang 0,381. Selanjutnya uji F. Ya. Tabelnya tabel ANOVA. Di sini nilai F hitung sebesar 9,432, ini dia. Lebih besar dari F tabel yaitu 2,807. Nilai F tabel bisa kita cari di Excel teman-teman ya. Ini dia rumus F tabel. Probability 0,05, jumlah sampel yang saya miliki 50, jumlah variabel ada 4, X ada 3, Y ada 1, maka rumusnya sama dengan ini dia INV probability titik koma degree freedom 1 jumlah variabel dikurang 1, 4 berarti 3 titik koma degree freedom 2 jumlah variabel jumlah sampel dikurang jumlah variabel 50 kurang 4 46. Oke. 2,807. Dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, kita cek hipotesisnya yang simultan, ini dia. Yang diterima adalah HA. Saya beri tanda warna hijau. Nah, artinya variabel akses layanan, kualitas pelayanan, dan kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Dia teman-teman. Selanjutnya yaitu hasil uji T. Tabel koefisien. Kemudian, nah, di sini untuk T tabelnya 2,011. Kita kembali ke Excel, kita cari dia. Rumusnya sama dengan ini dia. Tin V buka kurung probability 0,05 titik koma jumlah sampel 50 degree freedom 1 jumlah sampel dikurang 2 50 dikurang 2 48 2,048 kok 28 48 2,011 ini dia ya. Dan nilai signifikan di sini ini dia teman-teman. Nilai T hitung variabel X1 sebesar 0,399, lebih kecil dari T tabel 2,011, dan nilai signifikan 0,691, ini dia. Lebih besar dari 0,05, maka HA ditolak dan H0 diterima. H0, ini dia teman-teman. Artinya, akses layanan tidak berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Kemudian X2, nilai T hitung 2,052, lebih besar dari 2,011, dan nilai signifikan 0,046 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. HA diterima, ini dia. Saya beri warna hijau. Artinya kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen.
Selanjutnya X3 dihitungnya 0,404, lebih kecil dari 2,011, dan nilai signifikan 0,688 lebih besar dari 0,05, maka HA ditolak dan H0 diterima. H0 diterima, ya. Artinya, kepuasan konsumen tidak berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Nah, sampai di sini sudah selesai, teman-teman. Ini adalah step by step tutorial regresi berganda dengan 3 variabel X ataupun 3 variabel bebas. Diawali dari uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinialitas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian dilanjutkan dengan persamaan regresi berganda. Kemudian yaitu uji hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi R², uji F, dan uji T. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.